Jadi pada tanggal 16 Juli gue dikirimin sebuah keyboard dari Luminkey, merek keyboard yang kita udah pernah lihat juga di channel ini. Begitu sampai, gue langsung bayar pajaknya, terima barangnya, tapi nggak langsung gue buka, gue taruh dulu di lantai studio gue ini. Dan sekarang udah tanggal 19 Agustus, gue jujur aja kelupaan sama keyboard ini, Luminkey. I am so sorry. Tapi sekarang lah saatnya kita buka keyboard ini dan lihat isinya seperti apa. Coba kita pasang deskmat dulu supaya keyboardnya nggak lecet. Inilah deskmat Wolfpad dari MyNK Official, sponsor kita hari ini. Untuk kalian-kalian yang punya setup untuk produktivitas kayak gua ini deskmat yang cocok banget. Bahannya enak banget untuk di tangan dan juga untuk di mouse kita. Desainnya yang cakep banget dan bakal bikin meja kalian kelihatan lebih minimalis dengan warna abu-abunya ini. Ketebalannya enak, bawahnya rubber supaya nggak licin. Pokoknya bakal bikin setup kalian lebih homey lagi. Coba cek produknya, link ada di bawah. Masih banyak lagi produk-produk menarik lainnya, jadi ayo cek MyNK Official dan pastiin kalian pakai kode ini untuk dapetin 10% diskon. Cek linknya di deskripsi di bawah. Wow, jadi ini keyboardnya kerasa mantep banget, super berat. Finishingnya itu kayak sandstone gitu ya, jadi agak sedikit kasar-kasar di tangan, tapi bukan kasar yang nggak enak. Ini sangat-sangat nyaman di tangan. Terus di tengahnya ini antara bahan copper atau stainless steel biasa yang warnanya cakep banget. Oke, jadi dia pakai gasket mount biasa, bukan hal yang baru-baru banget. Tapi gue cukup suka gasketnya itu di bagian spasi nggak ada, karena itu bakal bikin lebih enak aja pencetnya menurut gue ya. Dan dia pakai rubber silikon kecil gini yang ditaruh di plate-nya. Nggak ada baterai ternyata, karena gue bingung aja kenapa kita dapet dongle di sini. Atau di dalam ada lagi ya? Oh, baterainya di dalam. Jadi ini sebagai proteksi juga sih, biar baterainya mungkin nggak konslet kena PCB-nya atau gimana gitu. Oh my god, ini berat banget. 385,9 gram ininya doang. Jadi kayak gitu isi keyboardnya menarik. Gue suka ini baterainya loh, dibikin dua kayak gitu. Jadi masing-masing itu 2200 mAh. Ada dua jadi 4400. Dan gue juga suka banget sama covernya ini loh. Semuanya jadi kelihatan rapi dan hidden. Lihat, kayak beneran nggak ada lagi baterainya di bawah. Sekarang coba kita dengar dulu typing testnya seperti apa. Ini keyboard enak banget sih menurut gua. Ketiknya enak, suaranya apalagi enak. Switchnya di sini pakai Gateron Silva switches. Yang gue cari di toko online sih nggak ketemu ya. Ini juga pertama kali gue cobain dan mantep sekali rasanya. Layoutnya juga gue suka banget. TKL standar, bisa pilih win keyless juga kalau kita suka kayak gitu. Gue juga lebih suka sama win keyless, tapi ya gue dapetnya kayak gini doang dan ya udah sih nggak apa juga. Spacebarnya 7U, caps locknya kita bisa pilih mau step caps lock atau caps lock yang standar kayak gini. Overall solid keyboard untuk orang-orang yang nggak mau pusing sih. Dan ini in stock juga, jadi nggak perlu nunggu-nunggu. Nah, kita bakal bahas beli barang dari luar negeri ya. Cuman gue pikir kita bahas sedikit lah fiturnya lagi ini seperti apa. Hal lain yang gue suka banget sama keyboard ini tuh, ini bisa wireless. Tapi kita nggak bisa lihat sama sekali tombol switch on off-nya itu di mana. Karena di luar nggak ada sama sekali, jadi bikin desainnya makin clean lagi, makin nggak kerasa kayak keyboard pre-built gitulah. Switch on off-nya itu tersembunyi di keycaps shift, jadi kita harus cabut dulu keycapsnya untuk nyalain baterainya. Dan ini bisa mode Bluetooth atau pakai dongle, dan semua instruksinya kita bisa lihat dari kertas yang kita dapat ini. Simple aja sih ya, gampang hafalinnya. Jadi dengan itu kita bakal punya keyboard yang desainnya
cakep banget, minimalis, gua sangat suka. Warna aksen kopernya itu sangat-sangat memanjai mata ya. Apalagi kita dapat aksennya di depan keyboardnya juga, bukan cuma di belakang dengan logo segitiga ini yang kecil aja. Tapi udah cukup untuk bikin mata kita kayak, apa tuh, kok enak gitu warnanya. Jadi merek Luminki ini mungkin bisa disebut sebagai keyboard premium pre-built ya. Gue nggak tahu apakah mereka bisa disebut sebagai custom keyboard, kayaknya sih enggak. Rasa unboxingnya tadi itu mirip banget sama Noir Spade 65, keyboard aluminium pre-built premium juga yang kurang lebih sama-sama juga lah sama ini, cuma beda desain, beda harga, beda material gitu-gitu doang. Tapi intinya sama, keyboard yang anti ribet, beli langsung jadi dan bakal diapresiasi sama banyak orang. Jadi sebenarnya gampang untuk gua rekomen keyboard ini ke kalian karena gua juga suka banget pas gua cobain ya. Tapi nggak segampang itu. Karena Luminki ya ini merek di luar, nggak masuk ke Indo. Harga yang kita bakal bayar nanti udah pasti jadi lebih mahal lagi dari harga keyboardnya sendiri ya. Harga keyboardnya aja udah sama biaya ongkirnya itu sekitar 5 juta, kayaknya 4,9 juta gitu. Ditambah pajak masuk lagi itu bakal mungkin kita bisa estimasi sekitar di 6 juta gitu. Jadi terkadang memang lebih enak tunggu aja barang ini masuk ke Indonesia. Jadinya kita bisa jadi bayarnya lebih murah dibanding kita beli langsung dari websitenya, bayar ongkirnya lagi, bayar pajaknya lagi. Tapi mungkin nggak selalu kayak gitu juga ya. Kemarin nih, tahun lalu lebih tepatnya, gue ada review juga sebuah mouse yang namanya Lofree. Itu barang yang nggak masuk di Indo juga. Dan di videonya gue ada estimasi seperti ini. Harga mouse-nya itu di $70, jadi ya sekitar sejutaan lebih sedikit gitulah. Dan ingat, kalau kita beli barang dari luar negeri, pas masuk ke Indonesia itu kita harus bayar pajak. Dan menurut beacukai.co.id, gue bakal kasih screenshot dari sini, pajaknya itu sekitar di 7,5%, abis itu ditambahin lagi dengan 11%. Jadi kalau kita lihat barang ini, barang yang dihargai itu sejutaan, kita bisa expect bayar pajaknya itu sekitar di 200-an ribu. Bikin barang ini jadinya 1.200.000. Dan coba tebak, sekarang barangnya udah masuk ke Indonesia dengan harganya itu di 1,4 jutaan. Jadi lebih mahal sedikit dari estimasi yang gua hitungkan ya. Mungkin ekstra duitnya buat kita dapetin garansi. Jadi memang pajak itu rumit lah. Gue juga nggak 100% ngerti ya. Beda barang bakal beda biayanya berapa gitu. Tapi concern gue itu adalah kalau misalkan kalian beli ini, mungkin total udah keluarin bisa jadi sampai 6 juta rupiah. Abis itu rusak, ya mampus, kita nggak bisa apa-apain lagi. Dapat warranty sih dapat ya, cuman ya nggak bakal segampang itu juga, gue yakin ya. Kadang barang yang resmi Indonesia aja warrantinya juga bakal susah, apalagi barang yang di luar. Karena pernah kejadian sama gue, barangnya rusak dari luar negeri ya. Gue beli Logitech Slim Folio, itu Logitech Indonesia nggak masukin ke Indonesia, jadi gue titip ke orang yang biasanya just tip dari Singapura gitu, dia suka bolak-balik, dan nggak sampai 6 bulan barangnya rusak. Gue mau coba klaim garansi, untungnya orangnya bisa ke Singapura dan bantuin klaim ya. Tapi kebetulan itu lagi masa-masa COVID, jadi mereka nggak bisa pergi ke Singapura. Well, kita semua nggak bisa terbang kemana-mana. Jadinya belum aja 6 bulan, gue udah ditinggalkan dengan barang yang lumayan mahal. Dan sekarang udah nggak berguna karena rusak. Dan itu rasanya sangat-sangat sesek. Makanya sekarang gue nggak terlalu rekomen banget untuk orang-orang beli barang-barang dari luar. Tas gue satu ini juga barang beli dari luar negeri ya. Dan kalau kalian nonton semua video What's in my bag gue sama sekali nggak rekomen kalian beli tas itu. Gue belinya pas akhir tahun 2020 dan pajaknya itu kena sekitar 300.000. Dan kalau nggak salah 1 tahun kemudian temen gue beli tas yang sama, dan pajaknya itu sama harganya, sama tasnya. Makanya buat gue udah nggak worth it lagi untuk coba-coba beli barang dari luar negeri. Kita nggak bakal tahu nanti pajaknya bisa kayak gimana ya harganya. Gue pribadi sih nggak bakal lakuin lagi. Makanya gue juga rekomennya ke kalian untuk nggak usah lakuin juga. Tapi ya hidup masing-masing lah. Kalau kalian pengen cobain, ya gue juga nggak bisa stop. Jadi itu aja dari gue. Ini keyboard yang sangat mantap kok. Gue sangat suka pakainya dan gue berterima kasih banget mereka udah baik kirimin gue barang ini ya. Gue nggak disponsor, mereka cuma kirimin doang. Tapi gue boleh simpen keyboardnya. Tapi apakah gue rekomen kalian beli juga? Jawabannya enggak. Tapi kalau kalian berani banget, ya gue udah siapin linknya di bawah. Oke, itu aja paling. Kasih tau gue pendapat kalian seperti apa di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye.